Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas Zoom H1 di tahun 2020. Let's check this out. Oke, Zoom H1 di tahun 2020, apakah masih worth it ya? Apakah benda ini sudah obsolete ya? Apakah benda ini sudah ketinggalan zaman? Apakah benda ini sudah outdated? Ya, kita akan bahas di video ini. BTW, ya mungkin di kedepannya ada beberapa episode review di tahun 2020 atau mungkin 2021 dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu ya? Ketika kita mereview suatu barang ya, terutama pas kita baru buka banget ya, baru nyoba satu hari, ya 24 jam, 48 jam dari suatu barang, kita bisa bilang itu hanya first impression dari suatu barang yang kita review. Mungkin pertama kita lihat barangnya oke, dari segi bahan, material dan lain sebagainya, tetapi kan kalau kita pakai barang itu kan kalau misalkan long run-nya ya dalam penggunaan jangka panjang itu mungkin kita akan menemukan beberapa hal baru yang mungkin akan bisa dijelaskan setelah pemakaian 6 bulan, 1 tahun dan lain sebagainya ya. Jadi episode-episode seperti ini juga akan memberikan pandangan baru kepada kalian apakah worth gue beli suatu barang yang mungkin sudah diproduksi bertahun-tahun lamanya untuk dipakai untuk produksi saat ini juga ya. Saat ini, apakah masih worth it? Apakah masih oke ini barang? Nah, di episode ini yang gue akan bahas adalah Zoom H1 ya. Apakah benda ini worth it untuk dibeli di tahun 2020? Oke, gue jelasin dulu ya. Kenapa gue sangat suka Zoom H1 ya? Bahkan saat video ini gue buat, ini menggunakan Zoom H1 ya. Bahkan ini direkam menggunakan Audacity di belakang. Oke, Zoom H1 itu adalah salah satu external recorder yang sangat versatile ya, sangat bisa digunakan di mana aja, sangat mudah diadaptasikan untuk keperluan yang macam-macam ya, banyak keperluannya gitu loh. Nah, misalkan kalau kita gunakan dia sebagai external recorder itu bisa ya, external recorder untuk mixer dan lain sebagainya itu bisa. Dan ini karena ada line in di sini, dia juga bisa digunakan sebagai preamp. Ya, mikrofon kita colokin ke sini, ini bisa menjadi preamp ya. Dan tentu saja karena ini powered ya, ini menggunakan baterai A2, dia juga bisa memberikan phantom power yang lebih kepada mikrofon kita yang kita gunakan kayak gitu. Nah, makanya kemarin pas gua review Tupperware BM800 itu gua tidak colokan di sini ya. Karena rata-rata kalian nggak punya ya. Kalaupun kalian punya Zoom H1, nggak mungkin kalian beli BM800. Why? Gitu. Kenapa kalian beli itu? Gitu loh pertanyaannya kalau punya yang seharga ini dan sekualitas ini. Dan Zoom H1 itu kalian bisa gunakan sebagai mikrofon yang langsung dicolokkan ke kamera kalian ya. Karena di bawahnya ini ada drat yang bisa kalian pasangkan hot shoe untuk kamera kalian. Jadi ini juga bisa berfungsi sebagai mic eksternal buat kamera kalian. Man, versatile banget kan? Ya walaupun ya polar pattern-nya itu mungkin tidak sama dengan polar pattern microphone shotgun ya. Karena ini tidak terlalu directional sedirectional shotgun tentu saja ya. Dan di sini juga mikrofonnya ini adalah mikrofon stereo. Mungkin buat sebagian orang ketika menggunakan vlog, stereo mikrofon itu mungkin kurang sip ya. Kalau kita dengarkan nantinya di speaker mono. Misalkan ya, kita nonton di HP ya, tentu saja 90% pengguna YouTube ya, menurut demografi yang gue baca itu menggunakan smartphone nontonnya ya. Mungkin kalian juga yang nonton video ini dari smartphone dan rata-rata smartphone itu menggunakan speaker mono. Ya, jadi kalau misalkan videonya stereo itu biasanya kurang kerasa. Ya, kadang juga misalkan kalau suaranya ke kanan yang mana biasanya mono speaker itu menggunakan left channel, jadi suaranya ngecil gitu. Padahal suaranya gede tapi di kanan suaranya. Nah, tentu saja itu bisa diakali dengan mastering sih, ya pastinya ya. Kalian bikin aja dia menjadi mono, bisa. Why not gitu. Dan juga selain langsung dicolong di kamera, kalian juga bisa menggunakan ini sebagai mikrofon seperti reporter-reporter ya. Ini tinggal kalian tambahin micro SD ya, micro SD. Itu kalian bisa rekam langsung dan kalian tinggal sinkronin aja dengan kamera kalian. Jadi tinggal dipegang aja seperti biasa. Zoom H1, man, versatile banget. Dan juga mikrofon ini biasanya gue pakai sebagai mikrofon yang gue gunakan untuk membuat tutorial ya, karena kualitas suaranya yang ciamik. Pol ya, mantap jiwa, mantap soul ya. That's why ini kenapa gue pakai mikrofon ini kemana-mana. Ya jadi seandainya kalian pun syuting ya, itu mungkin dalam artian kalian tidak menggunakan input XLR ya. Di sini masih menggunakan 3,5 jack aja. Ini juga kalian bisa ajak untuk syuting video profesional tentu saja ya. Tetapi itu di luar XLR tentu saja ya. Kalau misalkan kalian menggunakan
mikrofon shotgun untuk syutingnya. Nah, kalau di 2020, apakah mic ini masih sangat relevan? Apakah gue merekomendasikan kalian menggunakan mikrofon ini di tahun 2020? Tentu saja, ya. Jelas, ya. Walaupun menurut gue pribadi, mungkin ya, dari karakter dan kualitas suaranya mungkin tidak sama dengan mikrofon Zoom H1 yang versi barunya, yaitu adalah mikrofon Zoom H1N ya, H1N. Tentu saja kalau misalkan kalian menggunakan Zoom H1N yang new, yang baru, tentu saja kalian mendapatkan kualitas yang lebih baru dan mungkin ada beberapa fitur tambahan yang tidak ada di Zoom H1 yang tidak N, non-N ya, belum new, yang old. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan ini digunakan seperti biasa, ya apakah ini gua run dengan baterai? Ya tentu saja tidak ya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini menggunakan USB mini ya. Ini belum micro USB. Ini USB mini karena di barang lawas, oke. Ini micro USB, ini langsung dicolok ke kepala charger HP ya. Jadi ini akan nyala terus ya. Dan ini tidak gua running dengan menggunakan baterai. Makanya ini on terus, oke? Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan kalian record, oh nanti kalau misalkan record takut baterainya habis, tidak usah khawatir ya. Kalau misalkan kalian ingin menggunakan mikrofon shotgun tertentu yang mungkin tidak butuh baterai, yang bisa di-run menggunakan USB, itu mungkin kalian harus membeli serial terbaru yang mana juga harganya di atas 1 juta juga gitu loh ya. Ini versatile, bisa kalian gunakan di mana-mana, bisa kalian colokin mikrofon, bisa kalian gunakan sebagai external recorder. Jadi gue sangat sarankan kalau misalkan budgetnya cukup, kalian membeli Zoom H1 ya. Baik itu yang seri baru ataupun seri lama. Dan jangan lupa kalau misalkan kalian colok ya, ini ke komputer, ini colokannya ke line out ya, jangan ke line in. Line in itu adalah masuk ke sini, oke, masuk ke mikrofon ini. Kalau line out ini mengeluarkan sinyal dari mikrofon ini ya. Ini sinyal keluar dan masuk ke PC ya. Jadi jangan salah. Kalau misalkan dicolok line in kok gak ada suaranya ya. Line in buat nyolok perangkat lainnya ya. Misalkan mikrofon ya, misalkan mic lavalier dan lain sebagainya. Itu kalian masukin di line in. Oke, sekian dulu review Zoom H1 di tahun 2020 kali ini ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.